Hai, sekarang kamu lagi dengerin Suarasa Podcast. By the way, selamat mendengarkan episode hari ini. Kenapa sih? Aku tuh lagi sedih tapi tetap aja gak ada yang ngerti. Orang-orang kenapa minim banget rasa peduli? Orang lagi nangis dikatain alay, lagi diem dibilang ngambekan, marah dibilang baperan, giliran aku bilang kecewa, ada aja yang ngatain kalau lagi drama. Bisa gak sih mereka tuh ngehargain perasaan aku? Bisa gak sih mereka tuh ngerti dikit aja perasaan aku? Sayangnya enggak. Kita gak bisa minta semua orang untuk mengerti perasaan kita. Kita gak bisa minta semua orang untuk ngerti kalau kita lagi marah. Kita gak bisa minta semua orang langsung peka meluk kita kalau kita lagi ngerasa sedih. Atau kita minta semua orang untuk langsung minta maaf ketika kita ngerasa kecewa sama sikap dia. Kamu pasti gak asing kan dengan kalimat, hanya mereka yang pernah mengalami yang akan mengerti. Ya, kalimat ini 80% benar. Walaupun ada juga orang-orang yang punya kepekaan rasa yang tinggi, kayak psikolog, psikiater, guru BK, atau orang-orang yang emang jadi pendengar yang baik, orang-orang yang punya empati yang tinggi, yang mana walaupun mereka nggak pernah mengalami, mereka tetap berusaha untuk mengerti dan memahami kondisi kita. Selebihnya, ya begitulah. Karena apa ya, kayak ini deh, yang sering jadi perdebatan aja. Cowok pasti nggak akan langsung mengiyakan kalau datang bulan itu sakit. Beberapa tuh pasti bilang kayak, cewek mah alay, pura-pura doang, lebay, lemah, dan sebagainya. Ya mereka nggak akan benar-benar ngerti gimana rasanya kram perut pas lagi datang bulan, gimana rasanya tulang yang kayak dipatahin kalau posisi rebahan kita salah. Ya karena mereka nggak ngalamin datang bulannya langsung. Jadi mau kamu jelasin sampai capek juga mereka tetap aja nggak akan ngerti rasa sakitnya tuh kayak apa. Karena mereka nggak pernah ngalamin. Sama kayak tadi, hanya orang-orang yang pernah ngalamin itu yang akan mengerti. Dulu aku kalau lagi sedih gitu ya, sering ngerasa jadi orang yang paling tersakiti hidupnya, orang yang paling berat cobaannya, orang yang paling terasingkan gitu. Ngerasa satu dunia tuh gak ada yang mau peduli gitu. Aku terus bilang ke diriku kalau dunia tuh jahat, orang-orang gak ada yang mau peduli sama aku, gak ada yang bisa ngerti perasaanku. Ya, kalian pasti kebayangkan gimana nada bicaranya, nada ngeluhnya ketika lagi sedih dan ngomong kayak gitu. Karena aku yakin gak hanya aku yang ngalamin kayak gini waktu ada di titik sedih. Waktu lagi sendiri, lagi overthinking, pasti sering banget ngerasa kayak, kenapa ya gak ada satupun orang tuh yang bisa bener-bener ngerti perasaan aku. Kenapa ya rasanya tuh kayak aku ngejalanin semua ini tuh sendirian. Rasanya gak ada yang peduli sama aku, gak ada yang mau care sama aku. Ya begitulah, kalau lagi overthinking sendirian, biasanya ketika perasaan kesepian itu muncul, perasaan-perasaan dan kalimat-kalimat itu yang akan terus kita putar di kepala. Walaupun kadang itu gak sebenarnya bener sih, cuman rasa khawatir kita berlebih aja, yang sering bikin kita tuh mikir dan ngomong kayak gitu. Dulu tuh ya, aku pengennya tuh di ngertiin orang lain. Aku pengen orang lain tuh peka kalau aku lagi sedih. Padahal aku sendiri kalau lagi ada masalah, aku tuh cuma diem gitu. Nggak cerita, nggak saat itu ada masalah, aku akan cerita, enggak. Aku biasanya akan mendem itu dulu. Padahal aku mendem dan orang nggak tahu. Tapi gimana bisa aku berharap orang lain tuh peka gitu. Dan karena terus berharap kayak gitu, akhirnya yang aku dapat malah rasa kecewa, rasa sakit hati, nyalahin diri sendiri karena ngerasa nggak ada yang bisa ngerti, ngerasa nggak ada yang peduli gitu.
Setelah berkali-kali ditampar sama realita, akhirnya aku jadi mulai untuk membuka mata. Kalau orang lain juga sama seperti aku. Ya mungkin mereka ngalamin hal yang sama kayak aku. Mereka punya perasaan yang kadang lagi pengen untuk dimengerti orang lain. Yang gak akan nemu titik temunya, aku minta perasaanku di ngertiin di saat orang lain juga gak bisa ngertiin perasaannya sendiri. Akhirnya aku mulai menerima bahwa ya udah, gak apa-apa. Orang lain gak harus ngerti perasaanku, karena perasaan ini adalah punyaku. Dan seringnya memang aku hanya punya aku. Jadi ya, kalau aku lagi pengen orang lain tahu apa yang aku rasain, ya cukup dengan aku ngomong sama mereka. Aku bilang duluan, aku ngomong kalau aku lagi sedih. Aku ngomong kalau aku lagi pengen didengerin. Aku ngomong kalau aku lagi butuh peluk dan sebagainya. Karena mengharapkan mereka untuk peka duluan, tanpa kita menunjukkan gejala apapun ya, kayak kalau kita lagi sedih, yaitu hanya akan nyari penyakit sendiri untuk hati kita. Jadi nggak ada salahnya juga untuk mengakui kalau kita lagi sedih ke orang lain. Nggak ada salahnya kalau kita minta peluk duluan ke orang lain. Mungkin nggak semua dari mereka akan mau mengerti, tapi setidaknya mereka tahu. Jadi aku cukup bisa tenang, cukup bisa untuk nggak berantem lagi dengan isi kepalaku sendiri. Karena terus minta agar ada yang bisa memahami aku. Tak apa, pada akhirnya aku memang hanya punya aku.